Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tawakkalna 'ala Allah wa abtadi'ul imla'a bismiddatil aliyah mustadirran faidul barakati 'ala ma ana lahu wa aulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, mobil khusus, pengurus Masjid Al-Muhlisin beserta jemaah, insyaallah yang hadir pada subuh hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bi bismillah walhamdulillah fahuwa abtar. Setiap amal perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, aktivitas yang baik, meskipun bukan ibadah, kalaulah pekerjaan itu tidak diawali dengan bismillah dan pujian kepada Allah, maka amalan itu terputus, tidak bisa kita bawa untuk menjadi bekal menghadap kepada Allah. Maka hari ini kita ingin amalan ini menjadi amalan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan amalan ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Kita awali dengan pujian kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Imam Nasai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antani min rihil jifati." Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu majlis, di dalam duduk-duduk, di perkumpulan, ada musyawarah, ada rapat, lalu kemudian orang-orang itu fatafarraqu ala ghairi salati 'alan nabi, berpisah, selesai, tapi tidak membacakan sholawat di dalamnya. Apa kata Nabi? Illa tafarraqu ala antani min rihil jifati, maka orang itu berpisah dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Maka kita tak ingin majlis kali ini menjadi majlis yang bangkai, yang busuk, yang bau. Kita bacakan sholawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis arba'in. Kali ini hadis yang ke-13. Kalau diambil temanya itu adalah mencintai sesama adalah bukti kesempurnaan iman. Hadisnya kalau dibaca dengan suku kata, dia sekitar 8 suku kata, pendek, tapi maknanya luas. Hadis ini datang dari An Abi Hamzah Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Hadisnya sahih, muttafaq alaih, diceritakan atau diriwayatkan ada di dalam kitab Bukhari dan ada di dalam kitab Muslim. Kalau bahasa Batamnya, hadisnya bukan kaleng-kaleng, jelas sahih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Hadis ini diceritakan dari Abi Hamzah, berarti dia anaknya namanya Hamzah. Siapa nama sahabat itu? Namanya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan, pembantu Rasulullah. Berarti kalau sudah dinamakan pembantu, jangankan ucapan Nabi, semua aktivitas Nabi nampak setiap hari.
Siapa Anas ini? Satu ketika Nabi hijrah ke Madinah, datanglah ibu namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Dia tidak punya harta, dia miskin, anak cuma satu-satunya, tak punya tanah, tak punya apa-apa, tapi pengen atau ingin membantu Rasulullah dalam menegakkan dakwah Islam pada waktu itu. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak seperti orang-orang yang lain. Saya tak punya tanah, saya tak punya duit, saya tak punya apa-apa, saya tak punya ternak, tapi saya punya anak ya Rasulullah. Ini namanya Anas, bapaknya Malik. Saya pasrahkan ke Rasulullah, terserah Rasulullah mau diapakan anak saya." Pada waktu itu Anas bin Malik umur 10 tahun, tahun 1 Hijriah. Ketika Nabi meninggal, berarti Anas bin Malik umur berapa? Nabi hijrah di Madinah berapa tahun? Ada di Madinah berapa tahun? Sekitar 11 tahun. Berarti Anas bin Malik ketika Nabi meninggal usia 21 sampai 21. Jadi sahabat Nabi ketika ditinggal Nabi muda semua, 19, 15, 20. Jadi bukan orang yang tua-tua berjenggot pakai tongkat, tidak. Pemuda-pemuda dulu 15, 20 tahun sudah meriwayatkan hadis, sudah menegakkan agama Islam. Kalau bukan di Batam, di jauh sana 20 tahun, 30 tahun masih pakai main game online, FF Mobile Legend. Masih skater. Dia kenal dengan chip-chip ini. Jadi Anas bin Malik ini karena dia tidak punya apa-apa, anggaplah orang miskin, maka didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu. Ketika dipasrahkan sama Ummu Sulaim, didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya si Malik dan banyakkan anaknya. Dan terbukti ucapan Nabi ketika meninggal Anas bin Malik, sebelum meninggal pun sudahlah banyak hartanya, anaknya banyak. Ketika meninggal anaknya sama cucunya 100. Ketika setiap khatam Quran dikumpulkan, duduk bersama, sini kamu duduk semuanya, dibacalah doa setelah khatam Quran, Allahummarhamna bil Quran. Itu bukan hadis. Kalau orang anti sunnah, ini bukan sunnah, ini bid'ah. Memang bid'ah, tak ada Nabi nyuruh. Tapi Anas bin Malik setelah dibacakan Allahummarhamna, dibikinlah nasi kuning. Nasi, bukan nasi kuning dulu, masaklah. Nah, kalau sekarang di sini kan nasi kuning khatam Quran anaknya. Jangan nanti dibilang-bilang bid'ah terus, masuk neraka, setiap hari neraka. Kapan bisa maju Islam? Dikit-dikit neraka semua. Jadi Anas bin Malik ini umurnya ketika meninggal 93, 94. Nah, sampai ada yang mengatakan sampai 100 karena tahun Hijriah itu sekitar tahun 95. Ada sekitar 100 umurnya. Banyak muridnya, sampai 200 yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, termasuk Hasan Al-Basri, pencetus ahli sunnah wal jamaah, Umar bin Abdul Aziz, Abi Qatadah juga. Abi Qatadah yang saya bahas hadisnya kemarin tentang kematian. Nah, Anas bin Malik ini hartanya banyak, tapi tidak sebanyak Abdurrahman bin Auf. Kata Dr. Safi Antonio, Abdurrahman bin Auf ketika meninggal, kalau dikurs rupiah sekitar 4 triliun harta warisannya. Itu yang nyata, yang tidak ada di aset istilahnya. Nampak di gudang, emasnya bergunung gini, susah dikampak, susah diambil dari saking banyak emasnya Abdurrahman bin Auf. Tapi Anas bin Malik ini tidak berupa emas. Beliau ini punya peternakan dan punya pertanian, sekali dalam setahun itu 2 kali panen. Dalam 1 tahun 2 kali panen. Biasa orang 1 tahun 1 kali panen. Tapi setiap 6 bulan Anas bin Malik, cuma meskipun banyak ternaknya, banyak pertaniannya, Anas bin Malik ini zuhud. Zuhud ini istilahnya tidak mau terlalu nampak mewah. Zuhud tapi bukan berarti dia tak mau harta, dia tak berbini. Ada anak muda ditanya, kenapa kau enggak berbini? Saya zuhud Pak Ustadz. Itu bukan zuhud, bongak namanya. Jadi zuhud itu bukan berarti tak punya istri, tak punya harta. Punya harta banyak, istri 1, tapi tidak memperturutkan hawa nafsunya. Digunakan hartanya untuk di jalan agama Allah. Itu zuhud namanya. Makanya ada waliullah namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau ini zuhud. Perempuan ini sampai dikatakan sampai derajatnya sama dengan Nabi, waliullah. Apa doanya? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka hadza huwa ghayati ya ilahi. Doa yang dipanjatkan Rabi' al-Adawiyah, ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu lah harapan dalam hidupku ini,
a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, anugerahkan kepada kami, kepadaku ya Allah, mahabbataka, untuk selalu mencintaimu, wa ma'rifataka, dan anugerahkan kepadaku ya Allah ilmu, agar aku bisa mengetahui tentang kebesaran dan keagungan. Hadza huwa ghayati, itulah tujuan hidupku, harapanku dalam hidup ini ya ilahi. Itu doa orang-orang yang ma'rifat. Jadi setiap hari doanya hanya pengen bertemu dengan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Bagaimana hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidaklah beriman. Ini kalau dibilang tak beriman, bertanya-tanya kita, ini Nabi kenapa kok bisa bilang tidak beriman? Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris namanya continuous tense. Fi'il mudhari' hal, future dan continuous tense, sedang dan akan berlangsung. Jadi maksudnya la yu'minu bukan tidak beriman. Orang itu tidak sempurna imannya, tidak sampai kepada kamalul iman. Semua orang punya iman. Kapan kita punya iman? Apakah kita balik? Apakah kita sudah dilahirkan atau kita sudah tahu tentang ilmu? Kita itu sudah membawa iman mulai dari sebelum masuk ke perut ibu. Surat Al-A'raf ayat 172. Ketika ruh-ruh itu dikumpulkan oleh Allah, maka Allah menanyakan kesaksian daripada ruh. Alastu bi rabbikum? Hei para ruh, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Maka si ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, iya betul ya Allah, engkau, saya bersaksi, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebelum masuk ke perut ibu, manusia itu sudah punya iman. Jangankan sudah lahir, semua siapapun orang tuanya, meskipun orang tuanya bukan muslim, mereka sudah punya iman dengan Allah SWT, sudah dibawain bekal oleh Allah. Berarti ada bibit iman. Ketika kita sudah lahir lalu masuk ke usia balik, maka penting bibit ini harus dirawat. Dirawat dengan apa? Kalau pohon bibit agar bisa tumbuh diapain? Disiram. Maka iman kita ini agar bisa tumbuh terus disiram. Disiram dengan apa kalau iman? Dengan ilmu. Kalau pohon dengan air. Ketika sudah tumbuh, maka mestilah harus kita pupuk agar pohon ini berbuah. Makanya dalam kajian atau pengajian umum itu, mari kita dengarkan siraman rohani. Berarti ketika Bapak Ibu hadir di sini, namanya sedang menyiram iman kita dengan ilmu. Dengar khutbah Jumat, kita menyiram ilmu juga. Jadi iman bisa tumbuh terus kalau kita siram, ikut kajian terus. Berarti kita sedang menyiram iman kita agar bisa tumbuh. Setelah tumbuh, kita tak berharap dengan buahnya, maka mesti dipupuk. Kalau iman gimana cara mupuknya? Dipupuk dengan amal, zikir, baca yasin, sholat duha. Jangan hanya tahu saja, oh saya tahu tahajud itu bagus, tahajud itu doa yang dipanjatkan di waktu tahajud diijabah oleh Allah, tapi tak pernah melakukan. Saya tahu kok, duha itu sunnah tahu, sedekah itu banyak pahalanya saya tahu, tapi tidak dikerjakan, berarti tidak berbuah ilmunya. Maka kalau iman ingin berbuah, ada hasilnya, dipupuk dengan amal. Jangan hanya sekedar mencari ilmu tahu saja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau hanya sekedar banyak tahu, semua orang pada tahu, haram halal tahu semua, sunnah muakkad tahu semua, pahalanya banyak, tapi tidak lakukan, tidak berbuah. Setelah pohon ini berbuah, pohon ini iman kita sudah melaksanakan amal, maka hati-hati, ada amal yang biasanya kena jamur. Ada buah, tidak semua buah bisa manis. Ada juga yang kena busuk dia, ada jamur. Kan biasanya ada hama pohon, hama tanaman. Maka kita harus jaga. Jaga dengan apa? Dijaga, dirawat pohon itu agar tidak ada hama, dijaga dengan ikhlas. Setelah kita dapat ilmu, lalu diamalkan ilmu itu, jaga amal kita. Pekerjaannya ketika dilakukan harus dengan ikhlas karena Allah SWT. Sholat di rumah pakai kulhu masih mending. Sholat di rumah pakai yasin, Allahu Akbar. Ketika sudah sampai di masjid, Allahu Akbar, 1 rakaatnya 10 menit. Kenapa? Karena banyak orang. Berarti tidak ikhlas. Ikhlas tidaknya amal kita dilakukan diukur sendiri, jangan ukur orang. Kalau sholat di rumah itu 10 menit, insya Allah di masjid 10 menit. Itu perbedaan gampangnya. Ibu, bapak ibu harus ukur sendiri, jangan ukur orang. Jadi perasakan sendiri. Kalau sholat di rumah saya kok cepat kali, pakai kulhu, pakai madhab Valentino Rossi, cepat dia. Sekali sholat sunat di masjid, oh lama dia.
Nah, kata Nabi, la yu'minu, tidak sempurna imannya. Ini hadis penting. Hari ini kita akan mengasah iman kita. Sempurna tidak iman kita diukur dari hadis ini. Ada yang bilang kamu tidak beriman kalau kamu belum puasa sunnah. Betul. Kamu tidak beriman kalau kamu belum berinfak ke masjid, membangun masjid, umroh, bersedekah, sholat tahajud, sholat sunat, ngaji Al-Quran. Betul semuanya. Tapi hadis ini berbeda. Kamu belum sempurna imannya sampai kau sayang kepada saudaramu sama halnya kau sayang kepada dirimu sendiri. Kenapa ini penting? Karena iman ini kan yang akan kita bawa untuk meninggal. Makanya ada doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wahsyurna bil iman. Hidupkan kami nanti di padang mahsyar dengan iman. Wa adkhilnal jannata mal iman. Dan masukkan ke surga mu ya Allah kami dengan iman. Jadi yang kita bawa nanti adalah iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua nanti tidak ada gunanya, harta, anak, aset semuanya, kos-kosan, punya sawah, punya rumah besar, punya mobil, tak ada gunanya. Yang berguna nanti menghadap kepada Allah, man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat itu apa? Hati yang ada penuh dengan iman. Karena Bapak Ibu, orang kalau meninggal tak bawa iman, dia tak percaya dengan Allah, tidak menyembah Allah, ada dua. Alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka-mereka itu ketika sudah meninggal karena dia tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia amalan di dunia dan akhirat. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang kalau tidak beriman maka didahulukan oleh Allah balasannya. Dia bangun masjid tapi dia tidak beriman kepada Allah, tak mengakui Allah. Dia bikin pondok tahfidz memang betul. Dia bahkan bikin jalan berkilo-kilometer tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang ini haba'an mansura, dikasih balasan oleh Allah, dikasih kekayaan di waktu dunia, tapi di akhirat haba'an mansura, bagaikan debu berterbangan, tidak ada gunanya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mati membawa iman dengan ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi kata Nabi ini, tak beriman, tak sempurna imanmu jika kamu belum sayang, belum cinta kepada saudaramu sama halnya kau cinta kepada dirimu sendiri. Ini kalau diartikan seperti ini agak susah-susah gampang. Jadi kita harus ke benda saja. Contoh begini, sorban ini kamu senang, Nuruddin, kamu senang punya sorban ini, maka begitu juga senangnya kamu ketika sorban ini ada pada saudaramu. Kamu belum beriman Nuruddin kalau kamu tidak senang sorban yang kamu pakai itu ada pada saudaramu, begitu juga kau senang. Jadi kenapa saya contohkan ke benda? Orang ini biasanya nengok orang sukses itu kan karena benda. Oh dia sukses kenapa? Gaji banyak, rumah besar, mobil banyak, motor banyak, sukses dia. Itu kan bahasa manusia. Padahal sukses definisi menurut Allah bukan seperti itu. Makanya saya contohkan seperti ini. Kamu belum beriman ketika kamu merasa senang punya HP. Begitu juga kamu senang kalau HP itu ada di tangan saudaramu. Kenapa saya contohkan begini? Karena ada manusia-manusia dia senangnya kalau barang itu cuma milik dia. Contoh begini, di komplek ini kau tengoklah siapa yang punya HP lipat Samsung. Nggak ada kan, cuma aku. Ada kan seperti itu. Berarti belum beriman, belum sempurna imannya. Kau tengok di sini sepanjang ini, mana ada rumah seperti aku nih? Cuma aku satu-satunya punya rumah seperti ini. Belum beriman. Jadi ini masalah hati. Karena ibadah itu ada tiga. Ada ibadah badaniyah, zikir, sholat, ngaji Quran, badaniyah. Ada yang kedua ibadah maliyah, mengeluarkan harta, infak, sedekah. Saya sudah berinfak tapi tak mengeluarkan barang-barang, tak mengeluarkan duit, berarti belum. Jadi ibadah memang berupa harta, harus dikeluarkan. Wakaf tanah,
beli semen, beri kikil untuk bangun masjid ini. Nah, itu namanya ibadah maliyah. Ada yang ketiga yang lebih berat, ibadah hati. Menahan marah, menahan egois, menahan dendam, menahan untuk tidak membuli, mencaci, mengejek, mengolok-ngolok. Menahan hati ini untuk bisa sama-sama merasakan ketika orang lain, tetangga kita sedang musibah. Sama-sama juga ikut senang ketika orang lain juga bahagia. Jadi kamu tidak beriman kalau ada orang yang merasa saya punya barang, orang lain tak punya barang. Bunda, iya, saya tengok Bunda kemarin pakai tas Gucci ya. Kalau ibu-ibu tahu kan tas Gucci, tas Hermes. Iya, kenapa? Warnanya pink. Iya. Saya tengok tetangga sebelah Bunda itu punya kayak gitu sama. Ah, mana ada? Punya aku ini asli Paris, aku beli di Singapura. Enggak persis pokoknya sama tetangga Bunda. Ah, yang itu KW 10. Paling belinya di second top 100 katanya, di Jodoh. Nah, ini berarti belum beriman. Bunda, aku tengok bajunya bagus pink, tapi aku tengok nampak tetangga sebelah 3 rumah dari Bunda tuh persis sama. Mana ada? Aku yang punya ini cuma di sini. Nah, ini contohnya, salah satunya. Jadi dia itu merasa senang, merasa bangga karena hanya dia yang punya barang. Berarti dia belum beriman. Mestinya kita tak boleh menggunakan sesuatu yang mungkin orang lain itu tak punya, takut menyakiti perasaannya. Jadi hadis ini mengasah kita untuk bisa pintar merasa, bukan merasa pintar. Islam memang begitu. Islam mengajarkan kepada kita melalui hadis ini bagaimana kita bisa pintar berasa, bukan merasa pintar. Jadi dalam hal apa? Salah satunya yang pertama dalam hal masalah makal, makanan. Kalau makanan itu, nah sekarang kan banyak makanan, kerang tumpah, sotong tumpah, semuanya tumpah. Kalau makanan itu enak di lehermu, begitu juga bagaimana makanan ini masuk di leher orang itu enak juga. Maksudnya bagaimana? Datang bapak-bapak tuh ke warung, pesen 2 mangkok. Loh, bapak kan sendirian. Saya kan punya teman, jadi biar teman saya itu sama-sama makan, Bang. Oh ya udah, sekarang Pak, sekarang aja. Kok bisa sekarang? Nanti kan biar kawan saya yang bayar katanya. Nah, itu beda lagi namanya. Jadi dalam hal makanan sekarang sudah banyak pembantu-pembantu itu curhat. Pak Ustadz, saya punya majikan, dia rajin ke masjid, dia rajin umroh, dia rajin sedekah, tapi bagian dia makan Pak Ustadz enak-enak Pak Ustadz, sotong, udang, rendang semuanya. Bagian saya yang makan dikasihnya lah makanan sisa-sisa kemarin Pak Ustadz. Sedih saya Pak Ustadz. Padahal bapak sama ibu itu semuanya bu haji Pak Ustadz. Hajinya itu 2 kali, umroh itu setiap tahun Pak Ustadz. Tapi bagian makan saya dikasih sisa-sisa kemarin. Pembantunya curhat seperti itu. Ada banyak. Berarti terbukti hadis Nabi 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengatakan, tidaklah beriman, tak sempurna imanmu ketika engkau merasa enak makan di situ, tapi ternyata orang di sekitarmu justru tidak sama makanannya denganmu dalam masalah makanan. Makanya ketika kita merasa senang Bapak Ibu ditraktir oleh orang, senang kan? Senangnya bukan main, diajak ngopi ditraktir. Tapi ada masanya kita sendiri yang mentraktir. Kenapa? Itu begitu nikmat. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya bagaimana memberi, bagaimana nikmatnya mentraktir orang, maka senang kita. Kenapa? Apalagi kita ngasih ke orang, orang tuh makan lahap. Nampaknya di 3 hari tak makan, senang. Makanya saya pernah baca buku namanya itu The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Apa maknanya? Kita belajar dari sekarang. Kalau kita makan mewah, makanya sering saya sampaikan di beberapa kajian itu, kalau bisa jangan kita makan di restoran, kita posting makanan-makanannya. Mohon maaf, mungkin ada teman kita di media sosial tuh menengok, ya Allah, saya sendiri 2 hari tak makan. Ini kawan di restoran mewah, tengok harganya 50.000, paling murah kan kerang tumpah. Bukan berarti saya melarang, silahkan, itu kan akun ibu. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang melihat dia tak enak, saya 3 hari tak makan nih kawan, malah diposting-posting. Itulah gunanya kita hati-hati juga posting makanan. Jadi makanya diajarkan oleh Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim, idza dhabahtah maraqatan fa'akthir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Jika engkau masak kuah maraqatan fa'akthir ma'aha, maka banyakilah airnya. Wa tu'ahid jiranaka, dan perhatikan tetanggamu sekitarmu.
Kalau engkau masak kuah, banyakin airnya sehingga kau bisa berbagi. Tapi jangan pula ibu-ibu habis ini besok kajian mau kasih Jumat berkah, bunda masak apa sekarang? Masak sop. Aku tengok 2 kuali. Tengok ayamnya 1/2 kilo. Kok bisa begitu? Iya, kata Pak Ustadz itu, yang sunnah ternyata masak kuah, Pak, katanya. Masak kuah ya, katanya. Jadi nggak rendang lagi, nggak usah, ini yang sunnah, katanya. Jangan gara-gara hadis ini besok asik nak makoh terus ibu-ibu ya. Bukan. Maksudnya kalau memang mau masak, lebihkan. Kenapa? Di Batam kan rata-rata rumah itu kan satu dinding. Kalau tetangga masak enak, tercium nggak? Tercium. Kita enak mau tidur, harum. Saya juga sering. Kebetulan tetangga saya itu jual nasi lemak, tapi alhamdulillah baik, selalu dikasih. Jadi kadang saya bilang sama istri, tuh enak, kayak gitu masak enak. Memang masakan orang tuh enak nyiumnya. Jadi apa maksudnya? Berawal dari kuah, maka persaudaraan menjadi erat. Bahkan Nabi tidak pernah menyuruh, kau kasih motormu ke tetanggamu, ke saudaramu, enggak. Kasih mobilmu, enggak. Kasih emas cincinmu, enggak. Tapi Nabi mengatakan, fattakun nara walau bisyikki tamratin. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Takutlah, jagalah engkau dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun sebelah kurma. 1 biji kurma, sebelah kurma bisa menjaga kita dari neraka. Maksudnya bagaimana? Ini neraka, ini kita. Kalau kita tak mau masuk ke neraka, ada dinding di tengahnya. Apa dindingnya? Sebelah kurma saja. Asalkan ikhlas kita berbagi, itulah yang akan menghalangi kita untuk masuk neraka. Separuh biji kurma saja bisa menghalangi kita ke neraka, apalagi lebih dari itu. Berawal dari setetes kuah, setengah biji kurma menjadi seperempat daging. Kita kasih, mungkin tetangga kita sudah lama tak makan rendang, kita kasih. Dari seperempat daging jadi 1 ekor ayam. Puncaknya kapan? Nanti 5 bulan lagi kurban 1 ekor kambing. Datanglah pengurus, Pak, ini dilelang 1 kambing 3 juta. Saya mau kurban 1 kambing 3 juta. Tapi tolonglah Pak pengurus, nanti pas kurban kepalanya antar ke rumah, pahanya antar ke rumah, tulang-tulangnya antar ke rumah, kulitnya antar ke rumah. Tinggal 1/4 aja yang dikurban. Kalau seperti ini kita maafkan. Kalau ada lagi seperti ini, suruh sama Pak itu, Bapak sembelih sendiri di rumah, cincang sendiri, masak sendiri, Bapak mati sendiri. Ini kadang orang kurban hanya tampilan saja. Ini korban masih minta lagi. Sebenarnya boleh, tak masalah, 1/3 saja. Cuma bukan berarti harus minta. Kalau memang kita tak tahan makan kambing, sudah korban saja. Kalau tak tahan makan kambing, beli sendiri 1/2 kilo. Ini kadang kebiasaan kan begitu. Tolong Pak Ustadz, ini pahanya, kepalanya diantar. Kalau kurban aja, kasih ke orang. Banyak orang yang senang kalau sudah dibagi. Mudah-mudahan di sini banyak korbannya nanti. Ustaz Nurdin dipanggil lagi di telepon sama Ustaz Royan nanti. Nabi SAW korban itu 100 unta. Unta berapa harganya? Unta biasa, bukan unta merah. Unta biasa itu sekitar 50 sampai 60. Katakanlah 50 juta satu unta. Nabi setiap kurban 100 ekor unta. 50 juta kali 100. 5M Bapak Ibu. Kapan kita mau kurban sampai 5M? 1 kambing aja masih mikir, ini kan kreditan rumah. Padahal 1 kambing saja tak bisa kita menjatuhkan kita miskin. Jadi Bapak Ibu jemaah, pastikan dari sekarang niatkan 1 kurban kambing. Wah, jadi rame nih. 1 rumah 1 kambing, insya Allah. Takbir. Insya Allah. Nabi saja setiap tahun 100 unta Bapak Ibu. 5M dikeluarkan Nabi. Nah, itu maksudnya kurban itulah salah satu bukti la yu'minu ahadukum. Kita beriman, sempurna iman kita karena kita berbagi. Karena dibagi makan. Begitu banyak orang yang senang, antri sampai berjibun-jibun, berjubel-jubel untuk mengantri daging korban. Bahkan mohon maaf, non muslim saja berngantri. Boleh silakan. Tak masalah, tapi sekali saja. Tak dikasih pun tak masalah. Jadi hadis ini mengukur kita, mengasah kita bagaimana caranya hati ini bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau ada orang lain kena musibah, maka dianjurkan oleh Nabi kita harus ta'ziyah, namanya bahasa Arabnya, berbelasungkawa. Kalau orang lain itu mendapatkan nikmat, bahagiaan, dia mendapatkan hadiah, dia mendapatkan gaji naik umpamanya. Tetangga kita baru beli mobil baru renovasi rumah, kita mestinya bangga. Kenapa mesti bangga? Karena mereka itu diberikan nikmat oleh Allah.
Kalau kita marah, kalau kita tak senang dengan orang yang mendapatkan nikmat, sama saja kita tak senang dengan pemberi nikmat, tak senang kepada Allah. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah muliakan yang Dia kehendak, Allah hinakan yang Dia kehendak. Allah berikan nikmat, Allah yang kehendak. Jadi kadang orang tetangga renovasi rumah kambuh jantung koroner. Orang beli motor baru naik tensi. Nah, ini yang salah. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkun sayyi'atun yufrihu biha. Ketika orang lain mendapatkan hasanah, kita justru malah membencinya. Ketika orang lain dapat musibah, justru kita yafrahu biha. Kita bahagia. Ini yang tak boleh. Makanya di airport itu ada, kalau kita masuk, apa itu namanya? Detektor untuk bisa mengetahui logam. Kalau ada logam nampak, dia berbunyi. Tapi kadang ada detektor ini tak bisa men-screen. Kenapa? Karena boleh jadi detektornya rusak, atau yang kedua detektornya terlalu banyak debu, sehingga akhirnya apa? Petugas bandara semua buka, Pak, ini nampaknya tak bisa hidup. Bapak lewat tak hidup-hidup dia. Boleh jadi detektornya itu sudah banyak debu. Sama dengan hati kita. Kita susah menengok orang senang menengok orang susah, boleh jadi hati kita berdebu, hati kita kotor, mesti harus diperbaikin. Susah kita untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain. Orang lain dapat musibah, tak ada bela-bela sungkawanya. Mampus kau. Berarti ada yang salah dalam hati kita, tertutupi dengan debu. Sama dengan detektor itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama dalam makal, yang kedua dalam masyrab. Kalau minuman ini enak, maka bagaimana minuman ini juga enak di leher orang. Yang ketiga, masalah malbas pakaian. Kalau baju ini bagus, bagaimana kita senang juga orang lain mendapatkan baju ini. Kalau orang tak punya baju ini, jangan terlalu nampak kita mewah-mewah. Boleh jadi orang itu tak punya. Jadi pakailah sederhana. Artinya kita diajarkan untuk menahan sabar, untuk tidak menampilkan kemewahan, sementara tetangga dekat kita, saudara kita sendiri, jangankan mau baju baru, baju yang dipakai aja cuma 2. Itu maksudnya. Jadi ini masalah hati, masalah perasaan. Memang berat, tapi ada yang lebih berat daripada itu, apa? Mengajak orang lain ikut sama-sama menikmati ketenangan dalam beribadah. Istiqomah, hijrah ikut pengajian. Kenapa? Karena hati yang tenang itu adalah hati yang akan dipanggil, yang menghadap kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka masuklah, kembalilah engkau kepada Tuhan, kemudian kau gabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh, lalu masuklah ke surga. Apa maknanya? Ngajak orang lain. Bapak Ibu kalau sekarang merasa tenang, hijrah. Dulu galau, ayo bro ikut kajian subuh. Dulu aku galau, tapi setelah ikut kajian, sholat berjamaah, tenang hatiku. Ajak. Islam tidak mengajarkan yang penting saya sudah punya gaji banyak, rumah bagus, anak-anak sehat, istri sehat, aku berjemaah, ikut kajian subuh, nyaman aku, yang penting aku gak ganggu orang. Islam bukan seperti itu. Allah menyampaikan umat terbaik itu bukan umat yang seenaknya sendiri dia berjemaah, seenaknya sendiri dapat pahala, tapi mengajak orang. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3. Kamu akan menjadi umat terbaik kalau 3 dilakukan. Yang pertama, ajaklah orang ikut kajian subuh. Memang sebenarnya kalau ngajak orang itu memang ada cobaan, pasti dibully. So alim kau. Padahal ngajak ini bukan tugasnya ustadz. Ustadz itu mubaligh, menyampaikan. Makanya mengajak berceramah itu ada 3. Ada mubaligh, ada dai, ada alim. Mubaligh diambil dari kata balagha yuballighu tablighan, menyampaikan. Seperti saya menyampaikan saja. Contohlah, di komplek ini berapa orang? Anggap 100 orang. Yang sholat subuh mungkin 50 orang. Ikut kajian subuh 10 orang. 10 orang itulah yang saya ajak. 10 orang itu yang saya sampaikan. Kalau orang mengajak masuk ke dalam Islam, itu orang yang terjun ke lapangan. Assalamualaikum Pak Haji. Ya Pak Haji, kita sudah lama lah mencari nafkah. Banyaklah harta kita juga sudah cari. Saatnya kita berjemaah Pak Haji. Ayo sholat Pak Haji, ikut kajian subuh Pak Haji. Apa? Kau bukan LCMA, kau bukan ustaz, kau bukan profesor, kau bukan yang ceramah di khotib. Anak baru kemarin, kau sebelum lahir aku sudah haji, kata Pak Haji. Nah ini yang salah ini. Setiap orang itu punya kewajiban berdakwah.
Suami ngajak istrinya, tengok ini istrinya, sudah sholat subuh tidak, sudah sholat duhur berjamaah tidak, tengok anaknya sudah ngaji tidak. Setiap orang punya kewajiban berdakwah. Kalau ustadz-ustadz itu mubalik, makanya persatuan mubalik Batam, bukan persatuan dai Batam. Ada alim itu memberikan fatwa. Ada orang tanya ilmu, apakah ini hukumnya Pak Ustaz? Ini haram, ini tidak sah. Nah, itu namanya alim. Nah, kalau saya ini mubalik saja tingkatannya. Bapak Ibu ini dai. Sebagai pendakwah, mendakwahkan keluarganya, mendakwahkan saudaranya, ajak orang, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan yang baik, ke jalan bijak, agar mereka sama-sama juga merasakan. Itu memang berat tugasnya itu. Tapi ada juga yang paling berat, bagaimana itu kita bisa menahan rasa ini untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Makanya ada murid namanya Imam Dhinnun Al-Misri, muridnya Imam Malik. Orang ini, ulama ini adalah ahli ma'rifat, ahli tasawuf. Apa kata beliau? Man lam yaduk lam ya'rif. Barang siapa yaduk, tidak pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka lam ya'rif, dia tidak akan pernah mengetahui apa fakta sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Sekarang ini kan banyak bapak-bapak belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya kopi yang sebenarnya, bagaimana rasanya teh sebenarnya. Ada orang yang cinta dengan lukisan abstrak, padahal cuma lukisan biasa, harganya 2 miliar. Kenapa? Karena dia banyak menikmati bagaimana indahnya lukisan ini. Kalau kita ngapain beli lukisan? Tapi ada orang-orang yang bisa menikmati lukisan abstrak itu, makanya dibeli mahal. Ada orang yang merasakan bagaimana nikmatnya dia melihara burung umpamanya. Padahal bagi orang tak suka burung, gak ada gunanya, udah bau di rumahnya. Tapi bagi orang yang merasakan bagaimana nikmatnya melihat burung itu, memelihara burung, indah, mau 3 juta dibeli dia. Kenapa? Karena dia merasakan. Nah, sekarang kita diajarkan bagaimana caranya kita bisa menikmati iman secara sempurna. Inilah hadisnya. Tidaklah sempurna imanmu sampai kau mencintai saudaramu sama halnya kau mencintai kebadan. Kalau kamu sayang ke badanmu tidak sakit, maka begitu juga kau merasakan. Lihat tetanggamu, lihat saudaramu, kalau mereka ditempeleng sakit, begitu juga aku ditempeleng sakit. Kalau orang lain itu juga lagi musibah, mesti kita. Makanya kita diajarkan kalau ada orang meninggal, kita disuruh hadir jenguk, agar kita merasakan bahwa kita juga akan mati. Ketika orang bahagia, kita kasih selamat, tahniyah dan ta'zim. Itulah makna daripada hadis ini. Makanya caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita menahan lapar. Caranya menahan lapar bagaimana? Sering puasa Senin Kamis, sering puasa Daud, sering puasa Ayyamul Bid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Rasulullah itu terbiasa berpuasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu setiap bulan Hijriah tanggal 13, 14, 15. Nabi tidak pernah meninggalkan fi hadarin wala safarin. Baik itu ketika tidak perjalanan, ketika hanya di rumah saja, tak kemana-mana, Nabi tetap berpuasa. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Bulan Hijriah kapan tanggal 13? Bukan 13 bulan Januari, bulan Februari, bukan. Syawal, kemudian Sya'ban, termasuk Rajab. Nah, Rajab ini. Nah, Rajab ini banyak yang salah. Di Rajab ini banyak yang mengatakan kalau puasa itu di awal bulan Rajab maka pahalanya 70 tahun. Itu salah, tidak ada. Kalau dalam bulan Rajab silahkan berpuasa, tapi hadisnya bukan seperti itu. Wa minal hurumi fasum. Mulai dari sebagian bulan-bulan yang dimuliakan Allah, maka berpuasalah. Terserah mau puasa ke Senin bagus, yang Senin Kamis lanjutkan, yang Selasa Rabu Kamis. Puasa Daud pun boleh. Lebih bagus lagi, bagus tuh. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Kamis tak puasa. Tapi jangan sholat Daud. Duhur sholat, asar tak sholat, maghrib sholat, Isya tak sholat. Nah, itu namanya sholat Daud, tak boleh. Yang boleh puasa Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dari hadis ini kita sudah bisa merasakan bagaimana caranya kita merasakan perasaan orang lain. Karena ini penting. Sama dengan saya ini juga. Apalagi ntar lagi rihlah. Saya nih seorang penyampaikan nih harus bisa merasakan apa yang dirasakan jemaah. Jangan terlalu lama Pak Ustaz. Saya juga harus merasakan perasaan bagaimana jemaah sudah ngantuk begini. Makanya kadang saya kalau khutbah Jumat itu tidak selamanya saya khutbah, kadang saya jadi jemaah karena saya ingin merasakan bagaimana jadi jemaah dengarkan khutbah. Rupanya setelah saya nyoba, ngantuk juga saya gini. Pantaslah ketika ceramah. Makanya ketika saya ceramah ada yang tak ngantuk ketika khotibnya nyaring. Kalau saya ceramah khutbah kan nyaring. Takutlah engkau kepada Allah, ittaqullah. Bangun diam. Oh berarti nak masuk.
Makanya kalau di Jumat itu saya memang agak nyaring biar nggak ngantuk. Jadi apa yang kita rasakan, bagaimana perasaan orang lain itu juga hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu, cepat saja karena sudah mau rihlah nanti ya. Nah, kesimpulan hadis ini ada 3. Yang pertama, mahabbatul akhul muslimi, mahabbatul islam ikhwaninal muslimina hiya bidayatu kamalil iman. Mencintai saudara kita itu adalah bukti kesempurnaan iman. Kenapa? Allah sudah menyampaikan innamal mu'minun ikhwatum fa aslihu bainakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya semua orang beriman Islam itu bersaudara. Maka berdamailah di antara kalian semuanya. Kenapa? Karena itu bukti adalah takwa kepada Allah dan engkau akan dirahmati. Kalau kita akur dengan tetangga, akur dengan saudara, itu bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, dan insya Allah rahmat akan diturunkan. Dan Imam Qurtubi mengatakan ukhwatud din athbatu min ukhwatin nasabi. Persaudaraan agama itu lebih kuat dari persaudaraan dengan keturunan nasab, karena silsilah persaudaraan. Kenapa? Fa inna ukhwatin nasabi tanqati'u bi mukhalafid din. Sesungguhnya persaudaraan keturunan nasab itu bisa terpecah belah, bisa terputus karena ada perbedaan agama. Kalau di keluarga kita ada yang mohon maaf keluar dari Islam, maka pasti kita terputus. Kenapa? Sudah tak sama lebarannya, makan pun tak sama. Karena yang orang murtad itu pasti dia mau makan, mohon maaf, daging-daging haram, berarti terputus. Jadi kalau persaudaraan secara nasab itu bisa terputus karena nanti ada perbedaan agama. Tapi kalau persaudaraan seagama, meskipun kita tidak ada aliran darah, tidak ada hubungan darah, jadi fa inna ukhwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasabi. Persaudaraan agama tidak terputus karena dengan perbedaan nasab. Kalau kita tak ada hubungan darah tapi kita seagama, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah itu tidak akan menjadi sebuah terpecah belahnya. Lalu yang kedua, apa kesimpulan dari hadis ini? Darajatul muslimi li akhihi hubbi mithli nafsihi. Derajat orang mencintai, derajat orang mencintai saudara sendiri samalah derajatnya yang mencintai diri sendiri. Yang ketiga, at-tathiru min amradil qalbi inda ikhwanil muslimina. Kesimpulan dari hadis ini yang bertiga adalah apa? Mensucikan penyakit-penyakit hati kita ini mulai dari sekarang. Jangan sampai dendam mumpung masih hidup. Kita tak lama hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita doa seperti itu, pengen kebaikan di dunia, kebaikan akhirat. Karena kita hidup di dunia itu lebih sebentar daripada hidup di kubur. Lebih lama banyak. Lebih lama mana? Hidup di dunia apa di kubur? Lebih banyak di kubur. Nenek moyang kita 10 turunan ke atas masih ada di kubur. Maka karena kita hidup sebentar di dunia, dari sekarang legowo. Maafkan sama orang, datangi bagaimana nanti Ramadan sudah tidak ada unek-unek lagi, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Maka kesimpulan yang ketiga, at-tathiru min amridul qalbi, kita sucikan dengan hadis ini. Mudah-mudahan hadis yang kita kayak gini menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah, dan dengan hadis ini kita kaji, kita bisa merefresh iman kita, bisa menyegarkan iman kita. Mungkin iman kita sudah banyak tapi belum sampai kepada kamalul iman, kesempurnaan iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.